Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruangan konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini, tanggal 16 Maret tahun 2025, KPK akan menyampaikan rilis terkait kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tesa, yang saya hormati juga Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur. Yang saya hormati seluruh wartawan, rekan-rekan jurnalis dan reporter media yang hari ini hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sore ini saya akan menyampaikan rilis kegiatan penyelidikan tertutup atau yang lazim disebut dengan tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Detailnya adalah sebagai berikut, bahwa sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa KPK khususnya di Kedeputian Penindakan dan di backup dengan kedeputian lainnya, telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, atau sekali lagi lazim disebut dengan tertangkap tangan. Adapun konstruksi perkara dan kronologi kegiatan penyelidikan tertutup yang membuahkan hasil kepada penangkapan terhadap beberapa orang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025, agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Jadi ini adalah perubahan untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi 35 miliar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20% jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Jadi signifikan karena ada kesepakatan, maka yang awalnya 48 bisa berubah menjadi 2 kali lipat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saat itu Saudara Nop yang merupakan pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada Saudara MFZ dan Saudara ASS dengan komitmen fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. NOP kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV yang ada di Lampung Tengah. Kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah. Ada beberapa nama perusahaan kegiatannya
Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas bupati, lebih kurang sekitar 8,3 M, dengan penyedia JPRF. Kemudian yang kedua, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati, lebih kurang biayanya adalah 2,4 dengan penyedia JPRE. Kemudian yang ketiga, pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku senilai 9,8 miliar dengan penyedia JPDSA. Kemudian yang keempat, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai 983 juta rupiah dengan penyedia JPGR. Yang kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung senilai 4,9 dengan penyedia JPDSA. Yang keenam, peningkatan jalan desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai 4,9 dengan penyedia JPACN. Kemudian yang ketujuh, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur senilai 4,9 miliar dengan penyedia JPMDR Corporation. 8, peningkatan jalan Letnan Muda MCD unit sebesar 4,8 miliar dengan penyedia JPBH. Dan yang ke-9, peningkatan jalan desa Makartitama sebesar 3,9 dengan penyedia JPMDR. Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK, mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi pinjam nama, pinjam bendera. Tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS. Kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FY yang merupakan anggota dari Komisi 3, kemudian saudara MFR, kemudian saudari UH, menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota Dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR, juga dihadiri oleh pejabat Bupati, dan Kepala BPKAD. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Kemudian pada tanggal 13, sekitar pukul 14, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah. Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP, dan penghasilan perangkat daerah. Keterbatasan uang tersebut, namun tetap akhirnya uang muka bisa dicairkan. Pada tanggal 13 Maret, saudara MFZ menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar kepada NOP, yang merupakan bagian komitmen di proyek yang kemudian diminta oleh saudara NOP dititipkan di saudara A, yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Oku. Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, saudara ASS sudah menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar kepada saudara NOP di rumah saudara NOP. Pada tanggal 15 Maret, pukul 6.30, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah saudara NOP dan saudara A dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar 2,6 miliar yang merupakan uang komitmen yang diberikan oleh MFZ dan ASS. Kemudian tim secara simultan juga mengamankan MFZ, ASS, dan FJ, MFR, dan UH di rumahnya masing-masing.
Selain itu, tim juga mengamankan pihak lainnya yaitu Saudara A dan Saudara S. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner DG 1851 ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi, serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan. Kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi malam atau tadi pagi sudah dilakukan proses ekspos perkara yang dihadiri oleh pimpinan, kemudian Kedeputian Penindakan. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada 2 klaster, ada pihak penerima dan ada pihak pemberi. Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025. Terhadap 3 tersangka yaitu FJ, MFR, dan UM ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur di Gedung KPK C1. Sedangkan tersangka NOP, MFZ, dan ASS ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam kesempatan ini Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Oku, termasuk juga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga dukungan dan bantuan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Batu Raja Oku. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, kepada seluruh anggota legislatif yang
masa jabatannya masih baru, yang baru dilantik juga beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan, menurut saya, adalah hal yang harusnya menjadi perhatian bagi para pejabat eksekutif dan legislatif semuanya untuk tidak melakukan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ya untuk kepentingan pribadi yang tentunya berdampak kepada aspek penegakan hukum, ya seperti yang dialami oleh Nop dan kawan-kawan ini. Kami berharap bahwa seluruh kepala daerah, kemudian anggota legislatif, ya tetap menjaga integritasnya, tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan-perubahan APBD dengan memasukkan pokir yang akhirnya menurunkan ya kredibilitas daripada pemerintah daerah itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penyidik bisa. Akan ditunjukkan ya barang bukti oleh penyidik. Ya, jadi barang buktinya bagaimana pada saat dilakukan penyitaan, ini adalah tas yang digunakan oleh para tersangka ya dengan maksud untuk disimpan dan akan dibagikan. Dikeluarin aja. Disusun aja. Udah cukup ya? Oke. Ya.
Untuk BB-nya bisa langsung dimasukin ke tas dan dibawa keluar. Biar aja lah. Oke. Tinggal aja Mas Vicky sama ini. Nggak usah ditutup, biarin aja. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya terkait perkara yang baru saja disampaikan penjelasan oleh Bapak Ketua. Silakan Mas Rian. Ya, selamat sore Pak Ketua, Pak Dirdik dan Mas Jubir. Saya Rian dari CNN Pak. Yang pertama soal dari informasi yang KPK terima atau pemeriksaan awal terhadap para pihak yang ditangkap maupun yang jadi tersangka ini, bagaimana peran dari Bupati atau Wakil Bupati Pak? Karena tadi salah satu proyeknya juga kan ada pengadaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Barangkali sudah ditemukan pemufakatan jahat dari kepala daerah itu. Nah yang kedua, bagaimana upaya KPK, ini kan proyek yang belum dilaksanakan ya, karena proyek yang belum dilaksanakan dan otomatis dengan kasus ini terganggu lah ya, bagaimana intervensi KPK dalam membentuk pencegahan atau karena anggaran Pemda itu kan goncang juga lah dengan ada efisiensi ini. Itu aja, terima kasih. Lanjut. Saya Mas, selamat siang Pak Ketua, Pak Dirdik dan Mas Jubir. Saya Wahyu dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat disebut bahwa Nov ini sudah diduga terbiasa melakukan yang hal demikian nih, terkait pengkondisian proyek-proyek di PUPR. Dan beberapa perusahaan yang dijadikan nomine juga kan dari Lampung Utara kalau nggak salah tadi. Itu apakah terkait dengan proyek-proyek sebelumnya juga terlibat atau ada suap-suap sebelumnya di bupati-bupati yang sebelumnya? Dan kedua, soal sleeping fee ini dapat berapa persen pihak-pihak yang menerima nomine itu? Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Mas Esa. Izin Pak Ketua, Pak Dirdik. Ingin bertanya, tadi Pak Ketua ngomong bahwa uang yang disita sekarang yang ditunjukkan itu bakal dibagikan. Yang diminta oleh 3 orang DPR ini bakal dibagikan pada anggota DPR OKU yang lain, maksudnya, atau gimana? Apakah bakal ada pemeriksaan lebih lanjut buat anggota DPR yang lain? Itu yang pertama. Dan kedua, tadi ada pertemuan dengan pejabat bupati, itu maksudnya pejabat bupati OKU ya maksudnya. Dan itu tuh bakal diperiksa lagi nggak dia? Dan juga tadi ada proyek untuk rumah ketua dan wakil ketua Bupati Oku, itu bakal diperiksa lebih lanjut gak? Saya lihat Bupati Oku ini udah jabat dari 22 Maret dan sekarang terpilih lagi. Itu gimana kelanjutannya? Paling itu aja saya kembalikan. Ada lagi? Cukup ya? 3 dulu. Baik. Tes. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami. Ya, jadi yang pertama memang kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap 6 tersangka itu nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam terhadap pihak-pihak yang terindikasi ya terlibat gitu. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pencairan uang muka itu ada keterlibatan ya dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan. Nah ini nanti akan didalami oleh penyidik ya. Termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami. Kemudian terhadap beberapa perusahaan yang berasal dari Lampung Tengah ya. Ini nanti juga akan ditelusuri karena akan dilakukan pemanggilan ya dan pemeriksaan ya secepatnya untuk bisa mengungkap yaitu berapa yang mereka dapatkan ya dengan pinjam nama atau pinjam bendera. Ya jadi para pihak ini
berdasarkan kesepakatan hasil ekspos yang sudah dilakukan, akan segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Gitu. Kemudian terkait proyek yang 9 tadi, kelanjutannya akan seperti apa? Ya, pastinya nanti akan ditindaklanjuti ya dengan pemerintah daerah ya. Kalau memang sekiranya harus status quo ya nanti kita status quo kan. Tapi kalau memang harus dilanjutkan karena untuk kepentingan orang banyak pemanfaatnya dari 9 ini kan ada yang untuk jalan, ada untuk jembatan. Nah itu saya yakin kepentingannya sudah dipikirkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya tapi yang mungkin hanya untuk renovasi rumah pejabat, nah itu bisa dikesampingkan sambil menunggu proses penanganan perkaranya selesai. Baik, tambahan Pak Direktur Penyidikan, silakan untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Tidak bisa Bisa. Terima kasih Bapak Ketua. Izin menambahkan, ini ada 6 pertanyaan dari 3 rekan. Yang pertama Mas Rian tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian juga menambahkan terkait dengan proyek-proyeknya. Jadi begini rekan-rekan, ini pada saat biddingnya berarti kan tidak benar. Dilakukan penunjukan langsung dan juga para pemenang itu sudah ditentukan. Siapa tadi kan cuma pinjam bendera dan lain-lain. Jadi proses pengadaannya itu sudah salah. Nanti tentunya dari kami dan juga dari pencegahan ini karena prosesnya tidak benar, tentunya harus dilakukan bidding ulang dan lain-lainnya. Kemudian juga terkait dengan proyek-proyek yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kita juga ini akan mundur, artinya kita akan terus mendalami proses seperti ini karena memang pokir atau hal-hal seperti yang saat ini di OTT itu juga terjadi sebelumnya. Artinya sebelumnya di tempat lain kita ada juga pokir yang sedang kita tangani di DPRD Jawa Timur. Ini kemiripannya ada gitu, seperti itu. Jadi kita akan coba untuk mendalaminya. Kemudian terkait dengan 3 anggota tadi yang ditanyakan, apakah ini hanya 3 orang anggota DPR saja atau keseluruhan? Nah, pada pertemuan awal tadi disampaikan juga, ini merupakan perwakilan untuk anggota DPR yang lainnya. Kami akan terus mendalami dari anggota DPR yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, seperti apa sebetulnya dari pertemuan tersebut, berapa pembagiannya dan lain-lainnya. Walaupun tadi secara sekilas ini karena kan 1 kali 24 jam kita belum full, ya artinya belum mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi untuk yang anggota DPR yang lainnya tentunya akan kita minta keterangan. Termasuk juga pertemuan dengan pejabat bupati. Ini ada 2 ya. Ada pejabat bupati karena pada saat sebelum dilantik 2024 itu dijabat, masih pejabat. Nah kemudian 2025 setelah pelantikan, nah ada bupati definitif. Nah ini dua-duanya juga tentunya akan kita dalami perannya sehingga terlihat karena dalam penentuan besaran pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan seperti tadi juga disampaikan Bapak Ketua dari pejabat tertinggi di kabupaten tersebut. Nah, tadi juga terkait dengan masalah kurangnya anggaran dan lain-lain, tapi kemudian diputuskan oleh pejabat tertinggi di OPU tersebut sehingga untuk pembayarannya bisa didahulukan. Nah, yang demikian itu tentu akan kita perdalam dan tentunya juga kaitannya nanti dengan pejabat yang sebelumnya dan yang lain-lainnya. Ditunggu saja ya. Itu mungkin mohon izin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua.
Cukup. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup saya tambahkan, ya tentu dengan melihat pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Oku ini, ya sungguh ironis. Artinya bahwa di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi di berbagai bidang, berbagai sektor, tapi ada konspirasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif, ya, dengan memasukkan pokir, yaitu, tapi pokir ini hanya untuk kepentingan individu saja, untuk kepentingan perorangan dan kelompoknya, ya, mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat secara luas. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan, ya, karena pokir ini, ya, diduga ini jamak terjadi, dilakukan praktek-praktek seperti ini di pemerintah daerah dan legislatif. Mudah-mudahan setelah adanya pengungkapan di Oku ini tidak ada lagi permasalahan dan kasus yang sama terjadi di tempat lain. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, ya, dan bisa menimbulkan efek jera bagi seluruh pihak. Terima kasih. Ya, silakan. Kan awalnya ada 8 ya, terus 9 tersangka, 2 ini lagi sudah pulang atau masih di sini untuk pemeriksaan, atau karena tidak ada bukti atau karena apa? Lalu uang-uang itu dari pihak swasta atau dari APBD ya? Mungkin itu. Mohon izin, Pak Ketua izin menjawab. Jadi begini Mas, yang kita amankan awalnya ada 8 orang benar. Kemudian kita dalami keterangannya dan kita tadi malam seperti disampaikan juga oleh Bapak Ketua bahwa kami dari Kedeputian Penindakan secara berjenjang kemudian melakukan ekspos, dihadiri oleh seluruh pimpinan, kemudian juga seluruh Kedeputian Penindakan, di mana tentunya di dalam ekspos tersebut kita masing-masing mengurai dari setiap orang ini. Setiap orang ini fakta perbuatannya seperti apa, dari setiap orang ini. Nah, yang masuk tadi di unsur pasal kan ini suap, ada pemberi, ada penerima. Jadi ada pemberinya 2 orang, kemudian penerimanya ada 4 orang, yaitu NOP, ya, Kadis PUPR, kemudian dengan 3 anggota DPRD, dan pemberinya adalah swasta. Nah, yang 2 lagi itu karena hasil dari kita melihat fakta-fakta perbuatannya masih belum cukup bukti, sudah kita kembalikan karena 1 kali 24 jam sudah harus dikembalikan, ditentukan apakah dia sebagai tersangka atau bukan. Jadi sebelum 1 kali 24 jam tadi malam ya kita tentukan. Sekarang yang bersangkutan sudah kita kembalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang ini kan awalnya 35 miliar. Nah, dibagi menjadi beberapa pekerjaan, ada 9 pekerjaan. Nah, 9 pekerjaan tersebut yang pokir ini ya, itu lalu dimintakan uang mukanya. Uang mukanya. Ini kan uang muka itu masuklah dari uang yang dianggarkan tersebut. Yang masing-masing tadi ada 9 pekerjaan, nanti bisa dilihat. Nah, masing-masing uang muka itu diberikanlah kepada pihak swasta. Keuangan ya tentu dari APBD, ya, APBD. Karena ini akan membiayai 9 proyek tadi. Tapi kenapa ini larinya jadi ke swasta? Karena yang pelaksana pekerjaan nanti adalah pihak swasta, walaupun tadi dipinjam bendera. Yang mengerjakan tadi sampaikan Pak Ketua hanya 2 orang ini. Nih ada tadi namanya di sini 2 orang itu. Nah, uangnya lalu diberikan ke orang tersebut. Dari sana diambillah 20%-nya, gitu ya, 20%-nya dari sekian. Makanya ini adalah 2,2 miliar ditambah tadi 1,5 miliar dari awal. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya.
Jadi sebenarnya sistem pengadaannya itu sudah menggunakan e-katalog. Gitu. Nah, tapi karena memang sudah dikondisikan sejak awal, Kepala Dinas PUPR ini bersama PPK-nya sudah mengkondisikan, ya, berangkat ke Lampung Tengah untuk mencari CP atau perusahaan yang mau digunakan namanya, gitu. Tapi pekerjaan secara fisiknya nanti akan dikerjakan oleh si pihak swasta ini, gitu. Nah, dengan kondisi di awal saja uang mukanya sudah diambil, kemudian diserahkan dan digunakan oleh pihak lain, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas daripada proyek itu sendiri. Gitu. Jadi proyek yang misalkan saya sebutkan ya, contoh pembangunan jembatan nilainya cuma 983 juta sekian. Nah, kemudian dipotong lagi 22%, gitu. Belum lagi nanti mereka harus mengambil keuntungan dan lain-lain. Berapa nilai dari 983 itu turun lagi. Itulah yang mereka lakukan. Ya, jadi ada konspirasi, ada pemufakatan jahat ya untuk merencanakan semua ini agar uangnya itu kemudian diberikan kepada para pihak, baik itu di legislatif maupun dimanfaatkan sendiri oleh Kepala Dinas PUPR. Dan mungkin juga masih ada pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan ya secara tidak wajar, secara tidak resmi dari praktek yang dilakukan mereka dengan cara-cara tadi yang saya sebut pokir ya dan perubahan RAPBD. Itu tambahannya. Terima kasih. Saya kira cukup.